SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di dalam majelis ilmu kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga majelis ilmu yang kita lakukan pada malam hari yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Masyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam kita menuntut ilmu sebagai seorang talibul ilm, perlu kiranya untuk kita benar-benar memperhatikan adab di dalam kita menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana kata para ulama, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab itu, dengan kita memperhatikan adab, itulah yang akan membantu kita memahami ilmu tersebut. Fa innal adaba aktsar minal ilm. Karena sesungguhnya adab itu sendiri, fa innal adaba a'dhamu minal ilm. Karena sekiranya atau sesungguhnya adab itu sendiri itu juga lebih mulia daripada ilmu itu. Sehingga seorang penuntut ilmu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya adab. Tidak boleh kosong dari adab di dalam dia menuntut ilmu. Di antara adab yang paling utama ikhlas. Kita belajar itu ikhlas karena Allah. Untuk kita mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri-diri kita terkait agama yang mulia ini, terkait syariat Allah yang agung ini. Kemudian yang kedua, kita perhatikan apa yang disampaikan. Dan yang paling penting, kita mencatat faedah-faedah dari apa yang kita pelajari tersebut. Karena begitulah para ulama di dalam mereka menuntut ilmu agama. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, membaca kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang ke-8, yaitu pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini.
Dan kita memohon pertolongan kepada Allah, semoga kita bisa menyelesaikan hadis yang ke-8 dan bisa ya sedikit masuk ke dalam hadis yang ke-9. Terakhir kita sampai pada poin yang keberapa? 11 kan? 10 ya? Masuk 10 atau 11? Berarti 11 sekarang kan? Baru 10. Taib. Poin yang ke-10. Dikatakan di sini itlaqul fi'li 'alal qaul. Liqaulihi idza fa'alu dzalika. Yaitu memutlakkan perbuatan atas satu ucapan. Jadi yang dimaksud di sini adalah idza fa'alu dzalika. Maksudnya perbuatan itu bisa maknanya perkataan. Ya, dalam bahasa Arab itu ketika disebutkan dalam bentuk fa'ala itu bisa artinya qala. Paham ya maksudnya ya? Seperti ucapan Nabi, idza fa'alu dzalika, apabila mereka itu melakukan yang demikian. Apa maksudnya demikian? Ma'anna fi jumlatin hadil asya asyhadatain. Padahal di dalam hadis tersebut tidak hanya Nabi menyebutkan tentang secara perbuatan itu mengerjakan sholat, zakat, tapi Nabi di situ juga menyebutkan yang pertama 2 kalimat syahadat. Nah, syahadat itu bukan dikerjakan tapi diucapkan yang pertama. Konsekuensinya yang dikerjakan. Tapi ketika Nabi menyebutkan 3 perkara ini, Nabi tidak mengatakan fa idza qalu wa fa'alu. Tidak menggunakan 2 kata di situ. Tatkala mereka sudah mengucapkan dan mengerjakan, tapi langsung menggunakan 1 kata yaitu fa'alu. Maka dari sini maksudnya kata-kata fa'ala atau fi'il itu bisa bermakna ucapan. Paham ya maksudnya ya? Jadi tidak perlu Nabi menggunakan kata-kata qalu. Langsung saja fa'alu, karena makna fa'alu itu sudah mengandung makna qalu. Ya. Kenapa ucapan atau kenapa kata-kata fa'alu itu bisa bermakna qalu? Wa wajhu dzalika annal qaula harakatul lisan. Karena ucapan itu adalah perbuatan lisan. Dan ketika lisan berucap, dia itu bergerak. Ada enggak orang yang ngomong tapi lisannya enggak gerak? Lidahnya enggak gerak gitu. Ada enggak? Jadi antum ngomong tapi lidahnya diem gitu. Gimana maksudnya itu? Itu kan enggak bisa kan? Pasti gerak kan? Pasti gerak dia. Makanya kenapa dikatakan bahwasanya ya perbuatan itu juga mewakili perkataan. Karena lisan itu ketika berucap dia ada sebuah gerakan, dan gerakan itu disebut dengan perbuatan. Ya. Wa harakatul lisan fi'lun, dan lisan yang bergerak itu dikatakan fi'il, perbuatan. Wa yasihu itlaqul fi'il 'alal qaul bi an yakuna al qaula fi jumlati af'al kama fil hadis. Maka dibenarkan kalau kita memutlakkan perbuatan itu termasuk juga ucapan. Karena ucapan itu sendiri ada sebuah gerakan, yaitu gerakan dari lisan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Itulah intinya. Ya. Ya, jadi tidak perlu Nabi mengulangi dengan ucapan qalu. Karena kalau antum baca hadisnya kan, coba perhatikan hadis itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Bersyahadat itu dengan lisan atau perbuatan? Lisan. Mendirikan sholat itu lisan atau perbuatan? Gabung 2, ibadah lisan dengan ibadah perbuatan. Ya. Karena antum mengucapkan zikir dengan lisan dan melakukan gerakan-gerakan sholat dengan anggota badan. Mengeluarkan zakat itu perbuatan. Ya. Nah di situ ada ibadah lisan,
Harusnya Nabi itu ketika mengatakan setelah menyebutkan syahadat, sholat, puasa, sholat, zakat, Nabi tidak boleh mengatakan fa'alu dzalika, tapi harus menambahkan fa idza qalu wa fa'alu dzalika. Tapi Nabi tidak mengatakan qalu, langsung menggunakan kata-kata fa'alu. Ya, karena dalam istilah orang Arab bahwasanya perkataan itu bisa bermakna perbuatan, karena yang dihitung di situ adalah lisannya yang bergerak. Bisa difahami jemaah? Nah, makanya bahasa Arab itu luas maknanya. Ya, tidak satu, luas. Baik. Bukan luas ya. Luas. Kalau luas itu apa? Orangnya luas gitu kan. Orangnya santuy gitu kan. Apa santuy itu? Gimana bacanya santuy gitu ya? Gimana Gus? Santuy gitu. Biasanya Gen Z ya, Gen Z. Generasi Z. Taib. Yang ke-11, annal kuffara tubahu dima'uhum wa amwaluhum, bahwasanya orang kafir itu darah dan harta mereka itu boleh untuk diambil, tapi tolong dicatat dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang frontal. Seperti siapa? Khawarij. Selalu contohnya Khawarij pokoknya dalam masalah kayak gitu tuh. Ya. Memang nama-nama Khawarij itu sebenarnya nama-nama Khawarij itu jamaah itu dinisbatkan, Khawarij itu dinisbatkan ke kata khoroja. Khoroja artinya keluar. Kenapa mereka disebut dengan Khawarij? Karena mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Makanya dikatakan Khawarij. Pada hakikatnya mereka itu adalah sebuah pemikiran. Ya. Makanya Khawarij itu bukan hanya sekedar keluar dengan perbuatan, tapi dengan pemikiran itu sudah dikatakan apa? Khawarij. Ya. Kalau sekarang bukan Khawarij. Namanya bukan Khawarij. Tapi pemikirannya pemikiran Khawarij. Ya. Sekarang banyak namanya. Terakhir kemarin namanya apa? ISIS, ya. ISIS, besok sosis mungkin. Wallahu a'lam. Islamic apa? Islamic State apa? Ya, betul ya. Irak dan Suriah. ISIS. Nah, itu pemikiran-pemikiran Khawarij. Hati-hati. Salah satu pemikiran yang top dari pemikiran Khawarij ini, karena banyak pemikirannya. Mereka itu punya pemikiran, satu, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka pemerintah ini adalah pemerintah yang kafir. Kalau sudah kafir, berhak untuk keluar. Nah, gitu dia. Sementara penafsiran dari Abdullah ibnu Abbas terkait masalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu adalah kufrun duna kufur, kekufuran tapi di bawahnya, artinya tidak keluar dari Islam alias dosa besar. Karena ada nanti rentetan hukum hukumnya. Kapan mereka itu dikatakan kafir secara mutlak, kapan mereka itu dikatakan hanya sekedar pelaku dosa besar. Itu ada rentetannya, ada istilahnya, ada timbangannya tersendiri. Namun pemikiran yang top itu salah satunya. Salah duanya, nah, pelaku dosa besar itu dia keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, apa yang terjadi? Boleh dibunuh. Makanya mereka ketika melihat ada orang melakukan dosa besar, halal darahnya dibunuh, boleh diambil hartanya. Itu pemikiran Khawarij. Dan pemikiran ini masih berkembang sampai sekarang. Makanya hati-hati dengan pemikiran ini. Cara untuk kita bisa mendeteksi pemikiran ini atau tidak, antum belajar dulu akidah yang benar, manhaj yang lurus, baru antum bisa membedakan apakah pemikiran ini adalah pemikiran yang sesuai
atau tidak, yang menyimpang atau berada di atas manhaj yang hak. Harus belajar dulu. Karena dengan ilmu itulah kita bisa yufarriqu bainal haqqi wal batil, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gimana antum mau bisa membedakan mana itu khawarij, mana itu bukan, kalau antum tidak punya ilmunya? Lalu lantas apa jadi barometer kita untuk menghukumi satu perkara? Ya tidak bisa, harus ada barometernya. Ya, nah barometernya itu ilmu yang benar, berada di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu barometernya. Ketika pemikiran itu keluar dari mereka, keluar dari pemikiran-pemikiran para sahabat, para salafus soleh, apalagi itu sudah menyangkut masalah usul, maka ini yang perlu untuk diwaspadai. Ya, casing boleh sama, sing siji Samsul, sing siji Samsun, nah, gitu kan? Tapi hakikat pasti berbeda. Dan itu hanya bisa dikenali dengan ilmu. Ayo semangat terus belajar ilmu agama. Ya, biar kita bisa mengenali yang namanya keburukan, penyimpangan tersebut. Ya, sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin litawaqi. Kita mengenali keburukan bukan berarti ingin kita melakukan keburukan tersebut, tapi untuk kita menjauhkan diri kita dari keburukan tersebut. Ya. Taib. Jadi orang kafir itu boleh, tapi bukan kita ya. Pemerintah yang sah. Dan kita mengikuti pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kita yang sah yaitu Bapak Jokowi hafizahullah. Ya. Karena beliau pemerintah yang sah, kita taat selama beliau menyuruh kita kepada kebaikan. Doakan pemimpin kita supaya mendapatkan hidayah, dijaga sama Allah. Karena dengan kita mendoakan pemimpin itu, maka kebaikan-kebaikan yang banyak akan kita dapatkan, dan bukan hanya kita tapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya harta dan darah orang kafir itu boleh untuk diambil? Yaitu sabda Nabi SAW, yaitu penggalan dari sabda beliau tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ketika mereka sudah bersyahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka itu sudah mendapatkan perlindungan dariku, baik dalam urusan darah, dalam urusan harta. Artinya, nah ini pemahaman terbaliknya apa? Ketika mereka tidak mau mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diperangi. Faham ya maksud saya? Saya ulangi. Ketika apa yang diperintahkan oleh Nabi tadi, mereka disuruh bersyahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mereka lakukan, mereka mendapatkan perlindungan dari Nabi. Darah mereka aman, harta mereka aman. Tapi kalau mereka enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak mau melakukan sholat serta mengeluarkan zakat, berarti mereka melepaskan diri mereka dari perlindungan Nabi. Paham maksud saya kan? Nah, artinya kalau mereka sudah tidak ada jaminan, bolehlah mereka itu diambil darah dan hartanya. Tapi ingat, bukan ujuk-ujuk langsung. Nabi memberikan sebuah step. Yang pertama dakwakan, masuk Islam enggak? Aslim taslam, masuk Islam atau tidak? Kalau enggak mau masuk Islam, bayar jizyah, bayar upeti. Kalau enggak mau, wis tak kasih mikir. Ya, kalau mau tobat, ya sudah, masuk ke dalam agama Islam. Kalau enggak, siap untuk diperangi. Jadi Nabi enggak semerta-merta, enggak gegabah, perang, tembak, ya serang, enggak. Hikmah, Islam itu hikmah. Ya, antum kalau pengen tahu rahmatan lil alaminnya Islam itu, dalam masalah perang seperti itu tuh sangat rahmat kaum muslimin itu. Nggak langsung ujuk-ujuk diperangi, tapi diberikan sebuah ultimatum, ibarat kata SP gitu kan. Surat peringatan 1, melebu Islam zen. Ya wes, nggak mau melebu, ya udah defa, bayar. Nggak mau bayar, ya wes SP3 perang kita. Gitu.
Bukan ujuk-ujuk langsung SP3. Nah, ini yang konsep yang salah dipahami oleh orang-orang Khawarij itu. Yaitulah karena mereka itu hanya bermodalkan semangat, tidak bermodalkan ilmu. Makanya sifat diantara orang-orang Khawarij itu apa? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu anak muda tapi secara pemikiran sangat dangkal. Artinya sangat dangkal apa? Mereka itu tidak memiliki ilmu. Akhirnya dengan tidak punya ilmu itu tidak bisa berpikir secara bijaksana. Nah, itu dia. Ya, oleh karenanya kalau ada teman-teman kita yang seperti ini, dakwahkan dia, nasihati, kasihan. Ya, mereka menyimpang dari pemahaman yang benar. Mereka menganggap diri mereka telah berada di atas kebenaran, tapi pada hakikatnya justru mereka berada di atas jalan kebinasaan. Nah, kita yang sudah mengerti akan dakwah yang hak ini, apa tugas kita? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai kita itu memberikan apa yang kita cintai kepada saudara kita. Nah, kita senang diri kita itu mendapatkan hidayah, kita senang diri kita berada di atas jalan kebenaran. Mari kita tularkan itu kepada saudara kita. Nabi juga bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a li akhihi falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Di antara manfaat terbesar yang bisa kita berikan kepada saudara kita adalah mengajak mereka untuk kembali ke jalan kebenaran. Itu manfaat terbesar. Lebih bermanfaat daripada antum kasih harta. Harta habis, hidayah tidak akan habis ya. Nah, ini yang perlu untuk kita terus semangati diri kita. Ya, tanamkan dalam diri. Kita ini adalah agent of change. Bahasanya itu. Apa agent of change itu? Agen perubahan. Ya, merubah pemikiran-pemikiran yang menyimpang menuju kepada pemikiran yang hak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi tentu dengan cara yang lembut. Terkadang niat kita benar, ya, tapi cara kita yang kurang lembut. Akhirnya kurang bisa menyentuh ke dalam diri mereka. Ya, makanya kalau bisa kita menyentuh titik yang paling lemah, sentuhlah titik yang paling lemah, yaitu hatinya saudara-saudara kita tersebut. Baik. Fayaktulun, kalau mereka tidak mau membayar, mereka akan diperangi. Au yusorun, atau mereka ditawan, dijadikan budak. Ya, kalau budak itu halal digauli kalau budaknya perempuan. Kalau budaknya laki-laki, tidak boleh antum gauli, bahaya. Ya, budak perempuan boleh digauli oleh tuannya, tapi budak laki-laki tidak boleh menggauli tuan putrinya, tidak boleh. Ya. Dan budak itu tidak ada batasannya. Antum punya 10 budak, antum gauli 10 budak itu tidak ada masalah. Cuma masalahnya sekarang itu belum ada perbudakan lagi. Kecuali nanti kalau sudah zaman perang. Ya. Makanya kan Allah mengatakan ketika menjelaskan tentang menjaga kemaluan, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya istri itu bukan satu tapi lebih dari satu. Paham maksud saya ya? Nah, wa tuqnamu amwalahum, atau dengan kita mengambil harta mereka, yang kita kenal dengan istilah ghanimah. Ingat, ghanimah itu lahir dari peperangan. Tapi kadang-kadang anak di pondok itu kalau lihat barang temannya, hadhihi ghanimah katanya. Wis ghanimah ini. Anak pondok tuh biasanya gitu. Jadi barang temannya dibilang ghanimah. Kasihan. Ada orang tuanya baru datang bawa makanan, dilihat, ghanimah ini katanya. Makanan sing akeh entek sehari. Padahal orang tuanya jatah ini untuk satu bulan, entek sehari. Ya. Mari ngono makan Indomie terus. Subhanallah.
Faqad sahha anhu annahu qala, sebagaimana Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberikan 5 hal yang mana 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Artinya perkara ini khusus diberikan untuk siapa? Untuk nabi. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diberikan 5 perkara ini. Apa 5 perkara tersebut? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan perjalanan sebelum mau perang. Jadi Nabi kalau mau perang itu sudah menang duluan 1 bulan. Musuh sudah takut, mencret mereka. Kalau sekarang kita yang mencret. Akhirnya kapsul hijau putih laku, diapat laku. Kita yang takut. Apa yang membedakan mereka itu dimenangkan sebulan sebelum perang? Kalaupun kita sebulan sebelum perang kita sudah takut duluan. Karena mereka berada di atas tauhid yang lurus. Jadi tidak ada rasa takut dalam dirinya kecuali takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda. Takutnya sudah banyak. Takut ya meninggalkan dunia ini, takut mati, takut ini segala macam. Lebih-lebih kalau tidak pakai jimat, takut untuk ngapa-ngapain. Nah, banyak. Kalau mereka tidak, karena tujuan mereka mati syahid, engkau pulang dengan membawa luka di dada, atau engkau mati di medan pertempuran. Itu mereka. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, tusukan di depan itu lebih mulia daripada tusukan di belakang. Kalau di depan itu berartinya Anda menghadapi musuh itu depan 1 lawan 1. Kalau dari belakang berarti Anda kabur, ditusuk sama musuh dari belakang. Para sahabat tuh begitu jemaah. Orang-orang terdahulu tuh begitu. Aku pulang dengan membawa kemenangan atau aku mati di medan pertempuran. Itu mereka. Kita enggak. Ya. Belum jihad beneran loh ini melawan musuh. Baru disuruh jihad untuk ilmu saja. Aduh, hujan Ustaz. Ya, enak ngopi nang omah iku Ustaz. Kalau bisa goreng sambil live streaming. Ustaznya juga live streaming. La haula wala quwata illa billah. Tujuan live streaming itu untuk yang luar kota, yang luar pulau sana. Dan antum yang Surabaya tinggal ngegas gitu kan? Ya, nggak ada jas hujan. Antum tahu Indonesia itu musimnya 2. Kalau ndak hujan ya kemarau. Kenapa antum ndak beli jas hujan? Ya. Dari situ saja itu sudah menunjukkan betapa lemahnya semangat kita di dalam menuntut ilmu. Gimana antum mau perang? Menuntut ilmu saja lemah, apalagi mau perang. Ya. Para sahabat enggak. Orang-orang soleh terdahulu enggak. Kan antum bisa lihat ya bagaimana kisah ulama-ulama hadis ketika mereka harus mengambil satu hadis, jalan kaki, ada yang jual rumah cari bekal untuk dapat satu hadis. Kita ini enggak sampai jual motor kok. Cuma ngeluarin uangnya 100.000 tok untuk beli jas hujan. Dan itu antum niatkan untuk nuntut ilmu, pahala aja mah. Pahala. Allah ganti. Daripada 100.000 buat beli kuota main game. Justru di saat hujan itu pahalanya lebih besar daripada tidak hujan. Karena di situ ujiannya berat. Ya, dingin, ngopi, pisang goreng, tepak. Ya toh? Ya, seruput kopi dulu gitu kan. Ini bukan kopi air putih tapi. Alhamdulillah. Ya. Baik. Lalu yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud dimanapun kita berada, kecuali pada tempat-tempat yang itu dilarang untuk sholat. Maka kan antum sering lihat fenomena kadang-kadang ada orang sholat di tengah jalan toh, ya. Sah. Tapi jangan sholat yang tempat-tempat terlarang. Mana contohnya kuburan, atau sholat di mana toilet gitu kan, nggak boleh. Ya. Selain daripada itu sholat dimanapun.
Sholat, Ustaz boleh nggak sholat di lapangan bola? Boleh. Sholat jamaah di lapangan bola, tidak masalah. Kalau bisa satu kampung misalkan karena tidak buat masjid, sholat di lapangan, boleh, tidak ada masalah. Itu bagus. Kecuali kalau ada masjid dekat situ besar, ya sudah sholat di masjid aja. Ini misalkan jauh masjidnya, misalkan ya ruangan kosong itu dijadikan sebagai tempat sholat. Ya, wa tahuran, suci apa maksudnya? Bisa dipakai untuk tayamum, itu maksudnya. Antum tidak ketemu sama air, bisa pakai tayamum. Dan tayamum itu praktek yang benar itu bukan sekali, 2 kali, sekali aja. Ya, prakteknya itu sekali, seperti yang pernah dicontohkan. Antum pernah lihat videonya Ustaz Firanda itu? Nah, sekali hapus, ya tibo kan. Sekali hapus muka, tangan kanan, tangan kiri, selesai. Bisa dipakai untuk sholat. Ya, kalau tayamum itu bisa bertahan 1 hari 1 malam. Antum tidak usah, misal kalau tidak batal-batal ya, 1 hari 1 malam. Ya, sama seperti wudhu juga gitu. Tapi bagi orang yang mukim. Wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin min qabli. Dan Allah menghalalkan bagiku ghanimah yang mana sebelumnya tidak dihalalkan bagi umat-umat yang lain. Ghanimah, harta rampasan perang. Nah, dan antum pernah ingat kisah perang Uhud? Sebab mereka itu kalah, salah satu sebabnya selain daripada mereka tidak mendengarkan sunnah Nabi SAW, perintah Nabi, mereka tergiur dengan ghanimah. Ini tandanya kalau kita itu terlalu tergiur dengan dunia menyebabkan kita apa? Binasa. Ghanimah itu dunia atau tidak? Dunia. Makanya seorang tidak boleh meninggalkan sunnah karena dunia. Itu sebab kebinasan. Cukup para sahabat sebagai potret, contoh untuk kita mengambil ibroh dalam masalah itu. Ya. Kan kadang-kadang orang ini banyak menjual agama demi dunia. Dunia yang dia dapat pun secuil, agama yang seharusnya bisa menyelamatkan dia dari api neraka justru masuk menjadi penghuni neraka jahanam. Kan begitu kan? Ya. Dalam kondisi apapun jangan pernah menjual agama kita ini. Andaikan dunia itu sebagai sebab kemuliaan seseorang, niscaya Abu Thalib pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Tapi apa yang disebutkan oleh para ulama? La amruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi. Jangan tinggalkan ketakwaan, jangan tinggalkan agama. Ya, lalu bersandar dengan dunia dan nasab yang kalian miliki. Ya. Karena sesungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan telah menenggelamkan Abu Thalib karena dia bersandar kepada dunia nasab yang mereka miliki. Tidak mau masuk Islam, takut celaan. Padahal sebenarnya kalau dia meninggal pun tidak ada yang celah dia kan, terus nggak didengar, sudah meninggal. Tapi itulah, ketika hati sudah dipenuhi dengan dunia bergerilya dalam diri kita, yang terjadi apa? Kita pun menjadi orang-orang yang binasa. Maka kalau kita sudah mulai ada rasa sudah mau dikontrol dengan dunia ini, selalu ingat firman-firman Allah, nasihat-nasihat dari Nabi SAW, bagaimana Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan kedudukan dunia pada tempat yang tinggi. Ya, pada tempat yang tinggi. Taib. Yang ke-12, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, annahu qad yustabahu ad-damu wal malu bihaqqil Islam wa illam yakun min hadhil madhkurat allati fil hadis. Dan bisa jadi darah dan harta itu dibolehkan untuk diambil dengan cara yang ditetapkan oleh syariat, meskipun tidak dengan cara peperangan. Ya. Mana contohnya? Wa qad nukishu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi qitali
mani'iz zakat, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin memerangi kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Ya. Karena dalam masalah ini pemerintah boleh mengambil harta kaum muslimin, orang-orang yang tidak mau bayar, karena bayar zakat itu kewajiban, boleh diambil secara paksa. Karena itu dengan cara yang hak. Ya. Mana contoh juga dengan cara yang hak mengambil menumpahkan darah, yaitu adanya hukum kisos. Yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh. Kisos. Kecuali kalau pihak keluarga itu memaafkan dan bersedia, misalkan pihak keluarga, oh saya maafkan, tapi dia harus ganti rugi 100 ekor onta. Makanya pernah ada cerita itu Syekh bin Baz sama Syekh Albani. Syekh bin Baz ini kan buta orangnya. Syekh Albani ini orangnya itu tidak buta, beliau tuh senang nyetir. Satu ketika ya murid ya Syekh bin Baz sama murid Syekh Albani ya, pernah mengatakan kepada Syekh Albani, kan Syekh Albani kalau nyetir itu ngebut kan, ngebut. Ya itulah para ulama. Ya, senang ngebut juga para ulama itu. Bilang murid ini ke Syekh Albani, ya Syekh, ada salam dari Syekh bin Baz. Kalau nyetir itu jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Ya. Apa jawaban Syekh Albani? Salam sama Syekh bin Baz itu, beliau itu tidak tahu rasanya nyetir. Karena beliau buta. Otomatis nggak bisa nyetir kan? Tapi disupiri. Salam sama Syekh bin Baz itu, beliau itu tidak bisa nyetir. Ya, tidak tahu rasanya nyetir itu seperti apa. Disampaikanlah kepada Syekh bin Baz, ya Syekh, ada salam dari Syekh Albani. Ya, perihal nasihat antum dibilang jangan terlalu ngebut. Lalu beliau bilang, salam sama Syekh bin Baz itu, karena Syekh bin Baz enggak tahu rasanya nyetir. Iya, salam balik sama Syekh Albani itu, dia belum tahu rasanya bayar 100 unta itu. Kan kalau nabrak bayar 100 unta aja. Ya, para ulama itu bercanda tapi dengan ilmu. Nah kita bercandanya, guyonnya, nah, mereka bercanda tapi dengan ilmu. Ya. Jadi itu cara mengambil darah yang disesuaikan apa yang dibenarkan dalam Islam dengan cara kisos, karena dia membunuh. Kecuali kalau dia tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah, berarti tidak berlaku hukum kisos itu. Ya. Kan qadhi ketika memutuskan hal itu dipanggil saudara itu, dipanggil saudara korban itu. Gimana, mau dikisos nggak nih? Ya sudah, kisos untuk menebus. Ya oh sudah, saya maafkan, tapi dia harus bayar 100 ekor unta misalkan seperti itu. Ya. Taib. Nah ini poin yang ke-12. Poin yang ke-13, poin yang terakhir. Anna hisabal khalqi 'ala Allah azza wa jalla, bahwasanya hisab makhluk itu di sisi Allah. Wa annahu laisa 'alar rasuli ilal balagh. Adapun tugasnya Rasul itu hanya menyampaikan. Sama. Tugasnya dai itu adalah menyampaikan. Enggak boleh maksa. Wa kadzalika laisa 'ala man warasar rasula ilal balagh. Begitu pula mereka-mereka yang mewarisi para nabi, mewarisi Rasul, maksudnya ini adalah para dai, hanya sekedar menyampaikan. Wal hisab 'ala Allah, adapun hasilnya sudah serahkan sama Allah Ta'ala. Kita itu hanya menyampaikan, adapun urusan dia dapat hidayah atau tidak itu di tangan. Makanya hidayah itu dalam Islam dibagi berapa? Dibagi berapa? Bagi dua. Yang pertama ada namanya hidayatul irsyad, yaitu kita menyampaikan hujah, menyampaikan kebenaran, kita menjelaskan kebenaran kepada mereka. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun orang ini nanti menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufik namanya. Yang mana Allah buka hatinya atau tidak untuk menerima penjelasan itu. Kalau Allah buka hatinya, itulah yang menyebabkan dia bisa menerima penjelasan kita. Tapi kalau Allah tidak buka hatinya, mau antum jungkir balik, peras keringat atau peras tulang,
Nih Allah nggak buka hatinya untuk menerima hidayah itu, tetap tidak akan bisa mendapatkan hidayah tersebut. Dan itulah yang Allah menegur Nabi SAW ketika ingin memberikan hidayah kepada siapa? Abu Thalib. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai, tapi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Makanya jangan patah semangat dalam berdakwah, karena kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah tersebut. Kita tidak tahu jamaah. Karena bisa jadi melalui perantara antum semuanya, ya orang mendapatkan hidayah dan antum mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita tetap semangat. Kita menuntut ilmu sebagai bentuk kita memberikan sumbangsi yang besar kepada agama yang mulia ini. Fala tahzan ayyuhad da'i, maka jangan belah bersedih wahai para dai ilallah idza lam tuqbal da'watuka, kalau dakwamu belum diterima. Fa idza addaita ma yajibu 'alaika faqad bari'ta ad-dhimmatu buri'at ad-dhimmatu wal hisab Allah. Karena kalau kita sudah menyampaikan berarti sudah selesai perkara kita, tinggal itu urusan Allah. Selesai. Wa ma 'alaina illal balagh, kita hanya sekedar menyampaikan. Tapi ingat, tidak boleh maksa. Ya, tidak boleh kita maksa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah, "Laisa 'alaihim bimusaitir." Kamu tidak punya kehendak untuk memaksa mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang itu akan berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, tapi mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, mereka akan dikembalikan kepada kita. Summa inna alaina hisabahum, dan kemudian hisab mereka di sisi kami. Tugas kita menyampaikan, ikhlas. Urusan diterima atau tidak itu urusannya Allah. Tapi ingat, tetap juga harus memperhatikan cara dan kaidah di dalam menyampaikan. Terkadang sebab orang itu tidak menerima itu juga dari sisi kita. Mungkin dari cara penyampaian kita yang terlalu kasar, tidak ada lemah lembut, sehingga menyebabkan orang itu yang tadinya sudah memiliki kecondongan, tapi karena melihat diri kita yang seperti itu, akhirnya mereka pun menjadi berpaling. Kalau kita tidak mampu menjadi pembuka pintu hidayah untuk orang lain, maka paling tidak jangan menjadi penutup pintu hidayah orang. Paham ya? Kalau kita tidak mampu membuka pintu hidayah atau mengajak dia kepada hidayah tersebut, paling enggak jangan menjadi penutup pintu hidayah untuk orang itu. Dengan cara dan sikap kita yang arogan di dalam menyampaikan hidayah ini kepada mereka. Jangan jamaah. Ya. Karena ingat, hisabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tahzan ayyuhad da'i, maka janganlah bersedih wahai dai ilallah, idza radda qauluk atau idza rudda qauluk, kalau perkataanmu ditolak, au idza lam yuqbal li awwali marrah, atau mungkin ketika engkau menyampaikan mereka tidak menerimanya, li annaka addaita ma yajibu alaik, karena engkau sudah menunaikan apa yang menjadi tugasmu. Ya, walakin i'lam annaka idza qulta haqqan turidu bihi wajhallah fala budda an yu'thar atau yu'athar. Karena ingat, kalau engkau menyampaikannya dengan hak, dengan mengharapkan wajah Allah, maka pasti akan ada bekasnya. Makanya kan sering kita sampaikan, ma kharaja min qalbin waqa'a ala qalbin. Apa yang keluar dari hati mengharapkan wajah Allah pasti nyangkutnya di mana? Di dalam hati. Kalau tidak keluar dari hati, itulah yang kita sering kenal istilah masuk telinga kanan, keluar telinga. Itu dia. Jadi salahnya di kita, bukan orang yang menerimanya. Di kitanya yang salah. Salah di dalam memberikan sebuah penyampaian kepada mereka. Ya, makanya uslub gaya berdakwah itu penting untuk diperhatikan, supaya maksud dan tujuan dari dakwah itu tersampaikan kepada orang-orang yang ingin kita dakwakan. Baik. Lalu di sini saya membawakan kisah Nabi Musa. Ya, dan nanti antum bisa membacanya. Maka dengan demikian para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Salsalah kita dari hadis yang ke-8 dari kitab yang mulia ini, yaitu yang berkaitan dengan Nabi akan memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan syahadat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ini sudah adzan belum? Berapa menit lagi adzan? 4 menit lagi. Tuh, kita baca. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dikatakan di sini, qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya apa? Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Belum kan? Nah. Oh, 2 menit lagi ya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya perkara yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiyaihim, yaitu banyak bertanya dan suka menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Ya. Jadi banyak bertanya, ahli usul banyak nanya, tapi enggak dilakoni. Wis takon tok gitu loh. Nek takon niku nomor 1. Tapi nglakoni sing ditakon niku waduh. Ranking 1 dari belakang. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi Abu Su'al itu. Atau menyelisihi perintah dari nabi-nabi mereka. Termasuk di sini adalah ya, termasuk di sini adalah kita yang suka menyelisih perintah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi insyaallah hadis ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya izin untuk melanjutkan ba'da isya ya. Kebetulan saya ada sedikit udzur yang harus saya selesaikan. Tapi barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatian dari para jamaah sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.